Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan berita. Ini akan penting sekali dan akan bermanfaat sekali untuk kalian yang akan menulis sebuah berita. Bagaimana cara atau metode penulisan sebuah berita. Ada yang namanya gaya piramida terbalik. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan gaya piramida terbalik ini? Sebagai gambaran yang di bagian atas ini terdapat judul berita, yang mana di sini adalah headline sebuah berita. Yang baris kedua adalah baris tanggal pembuatan dari berita itu atau berita itu terjadi kapan. Yang ketiga adalah teras berita, bagian terpenting juga, yaitu lead atau intro dari sebuah berita yang akan memberikan informasi bahwa berita ini ya hal yang terpenting atau poin terpenting ada di bagian teras berita ini. Lalu selanjutnya adalah bagian dari tubuh berita atau isi dari berita tersebut. Ya, dari keterangan gambar tersebut, maka kita lebih perinci lagi ya apa yang disebut dengan headline atau judul berita di surat kabar ataupun berita online ataupun bahkan yang cetak pun mengikuti pola-pola yang sama seperti ini. Yang harus adalah headline-nya ya, berfungsi menolong pembaca yang bergegas mengenal kejadian di sekelilingnya. Dari judulnya itu orang akan melihat bahwa berita ini berbicara tentang apa, seperti itu. Apakah politik, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, dengan teknik grafika tipe-tipe huruf. Ya, ini yang ada sebuah media itu menekankan pada penekanan hurufnya. Baik itu dari judulnya dengan font apa dan sebagainya, sehingga di situ akan terlihat bahwa ini adalah headline-nya. Seperti itu. Ya, jadi ditonjolkan sehingga menarik orang untuk membaca. Seperti halnya ketika kita menggunakan media sosial kita, misalkan Twitter ataupun misalkan yang lebih sering kita lihat Instagram misalkan. Ketika kita melihat bahwa gambar penampakannya bagus, maka kita klik. Kalau tidak, kita scroll. Begitu juga berita. Ketika berita itu bermanfaat untuk kita ataupun kita merasa bahwa berita itu penting, maka kita akan melanjutkan untuk klik dan membacanya. Mengapa bergegas? Karena pada sifatnya, sifat manusia modern ini serba tergesa-gesa. Dia kepingin secara instan meninggalkan yang tidak penting, seperti itu. Jadi banyak pembaca yang hanya membaca judul dari berita tersebut tanpa harus melihat atau tidak melihat terlebih dahulu kira-kira isinya apa sih gitu. Menarik enggak sih? Yang dibaca pertama kali itu adalah judulnya. Baik, yang kedua adalah baris tanggal. Di sini deadline ya, berkaitan dengan kapan atau di mana berita itu dipublikasikan. Berita itu dibuat di mana? Ya, umumnya tanggal berita dibuat singkatan, misalkan di situ yang dicontohkan di sini, misalkan Suara Karya, ya itu kita menggunakan SK seperti itu ya, Madiun Sabtu dalam kurung SK. Kalau Malang juga seperti itu, Malang misalnya Sabtu 27 misalnya Desember dan sebagainya, Malang Post ya, ataupun Jawa Post dan sebagainya. Jadi ini menyesuaikan dari gaya masing-masing media itu. Ya, yang jelas biasanya kita menemukan ini di awal dari beritanya tersebut. Baris tanggal tersebut menunjukkan bahwa berita itu ditulis di mana. Ya, jadi yang terpenting, yang paling penting sekali adalah tempat di mana berita itu ditulis. Ya, lalu dari media apa, misalnya Jawa Post, Malang Post dan sebagainya. Kalau biasanya dari nukilan ataupun berita itu dikutip dari media lain, itu biasanya juga diberikan
apa sesuai dengan apa yang nama berita itu. Misalnya dari media Malang Post, tetapi dia menukil dari Antara, juga di atas diberikan Antara seperti itu ya. Ini penting sekali karena berkaitan dengan hak daripada berita itu. Selanjutnya adalah teras berita. Teras berita merupakan bagian yang tersulit dalam penulisan berita karena teras berita itu inti dari berita itu pada dasarnya ya. Inti dari apa yang akan disampaikan di bawah atau mencari poin yang terpenting dalam berita itu biasanya ada di teras berita ini karena harus menyajikan fakta penting dan menarik untuk membaca. Biasanya teras berita itu berisi satu paragraf dan sudah ketika kita membaca itu biasanya sudah terlintas lah apa yang akan ada di bagian bawahnya seperti itu. Karena ini ingin menonjolkan bagian penting ya. Teras berita merupakan ringkasan dari berita. Teras berita umumnya memuat lengkap unsur-unsur berita. Di dalam teras berita itu ada unsur-unsur berita. Unsur beritanya yang sering kita dengar adalah 5W dan 1H. Contohnya di dalam berita ini, maka yang paling atas ini adalah judul ya, judul Dewan Pers ya, ini judul berita. Lalu deadline-nya ini Times Indonesia, lalu Jakarta. Oke, ini deadline-nya. Lalu teras beritanya itu yang ini teman-teman. Ya, ketua pers ini teras berita. Di sini sudah memuat ya konsep-konsep tadi ya 5W 1H. Lalu yang di bagian di bawah ini adalah kontennya ataupun isi dari berita tersebut. Fungsi teras berita. Fungsinya untuk apa sih teras berita itu? Ya, teras berita itu teaser penggoda ya, karena pada hakikatnya bagian awal dari tulisan tak ubahnya sebagai penggoda agar pembaca tertarik untuk membaca terusannya seperti itu. Teras berita memiliki dua tujuan ya. Yang pertama adalah menarik pembaca untuk mengikuti cerita atau mengikuti beritanya, lalu yang kedua adalah membuka jalan bagi alur cerita. Jadi intinya adalah muqaddimahnya ya. Pendahuluan untuk mengantarkan berita tersebut. 5W dan 1H. What? Ya, apa yang terjadi? Wow, siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Ini harus ada dalam ketika kita membuat sebuah berita. Di situ ada what's-nya. Apa yang terjadi? Ya. Lalu wow, siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Lalu tempatnya, di mana hal itu terjadi, where. Lalu when, kapan peristiwa itu terjadi. Lalu why, kenapa hal itu terjadi. Dan yang terakhir adalah 1H, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau kita sudah membuat berita dengan konsep ini, secara otomatis berita tersebut akan bisa difahami dengan baik karena sudah tersampaikan dengan prinsip-prinsip bagaimana kita membuat sebuah berita. Atau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal 3A dan 3M. Ya, apa 3A, 3M itu? Apa, 3A ya, apa, lalu siapa ya maksudnya, lalu mengapa, jadi apa, siapa, mengapa. Lalu 3M, mana, bila mana, di mana, dan bagaimana. Ini pada dasarnya sama ya, cuman ini terjemahan dari awal tadi. Baik, contohnya 2 orang pria, Sudin ya. 2 orang pria ini kita cari di bagian tadi ya, bagian seperti ini ya. What, apa, who, where, when, why, dan how. Ya, kalau kita baca Sudin ya, 43 tahun dari Sidoarjo, dan Simin 18 tahun dari Solo meninggal pagi ini jam 4.30 di perempatan. Di mananya sudah ada, siapanya juga sudah ada. Dan
mengapanya, karena apa? Ditabrak bus. Ya, mengapanya? Kapan berlari ini sudah ada, yang berlari kencang dan tidak lagi dapat dikendalikan. Ya, ini kenapanya juga sudah ada. Jadi semua itu ada di bagian dalam ya sebuah berita. Kita harus menggunakan teknik yang tadi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam penulisan teras berita berdasarkan unsur 5W dan 1H. Yang pertama adalah teras berita apa? Ya, teras berita menggunakan gaya apa? Penataran wartawan ini kan words apa gitu, apa? Penataran wartawan agama seluruh Indonesia, penataran wartawan agama, ini kan apanya kan di bagian di sini. Ya, apa ya penataran wartawan ya seluruh Indonesia telah dibuka dengan resmi kemarin pagi oleh Menteri Agama ya. Jadi apa penataran wartawan agama ini akan jelas sekali. Terus yang selanjutnya adalah siapa yang melakukan penataran itu ya, Menteri Agama kemarin pagi ya, Menteri Agama. Siapanya Menteri Agama? Kemarin pagi dengan bertempat di Pondok Pesantren Cahaya Ilahi telah membuka penataran wartawan agama. Ini yang ditekankan adalah siapanya. Lalu ketika yang ditekankan adalah where ya, di mana? Di pesantren ya, di Pondok Pesantren Cahaya Ilahi Malang kemarin telah dibuka dengan resmi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Bagong penataran wartawan agama. Selanjutnya adalah when, kapan? Kemarin pagi, ya ini ada semuanya ya. Kemarin pagi dengan bertempat di Pondok Pesantren Cahaya Ilahi, ya telah dibuka penataran wartawan agama tingkat nasional. Baik, lalu why? Ya bagaimana? Mengapa atau bagaimana? Untuk meningkatkan mutu wartawan, ya ini kan fungsinya bagaimana? Mengapa? Untuk apa? Ya, untuk meningkatkan mutu wartawan agama dan meningkatkan kerukunan agama kemarin pagi oleh Menteri Agama Petruk Gareng dibuka penataran wartawan agama tingkat nasional. Nah, ini yang ditekankan adalah mengapanya. Baik, selain di luar kelima tadi ada 5W dan 1H tadi, ada teras berita itu yang menggunakan gaya yang lain, misalnya menjerit. Ya, ini ada kalimat yang ada tanda serunya, aduh, misalkan seperti itu. Baik, lalu di sini ada yang lain dengan kutipan biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Kita jalan terus meskipun mahasiswa akan turun ke jalan. Ya, ini bentuk teras kutipannya. Selanjutnya adalah kontras. Dia dikontradiksikan antara dua ya. Kerawang gudang beras di Jawa Barat kini mengalami kelaparan untuk pertama kalinya. Rakyat tidak lagi memakan beras melainkan melahap enceng gondok misalnya seperti itu. Jadi di sini ada kontrasnya. Kerawang gudang beras ya. Sebenarnya dia gudang beras tetapi kenapa kok bisa kelaparan seperti itu ya. Lalu teknik menulis tubuh berita. Ya, ini sebelum saya sebutkan di sini ada bagian lain. Ya. Model-model yang lain yang kita temui misalnya siapa di sini ya. Mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ganjar Pranowo. Nah, di sini siapanya sudah kelihatan. Apa ya? Apa? Ini juga teror bom Molotov kembali terjadi di Kota Pekanbaru. Apa? Kali ini rumah Ketua Lembaga Adat Melayu Pekanbaru Nursim di Komplek Utama Indah Rejosari Pekanbaru dilempar botol berisi bensin. Ya. Di sini apanya juga sudah terlihat. Baik, yang untuk jenis yang selain dari 5W1H ya, di sini ada bentuk kutipan,
ada bertanya ya. Di sini ada bertanya juga, ada tambahannya ya dengan menggunakan kemiripan ya. Ini bertanya memiliki kemiripan dengan penulisan teras ya berita kutipan. Ya, merupakan pertanyaan yang diberikan oleh narasumber ya. Masih ingat Ulfa? Ya, masih ingat Ulfa walaupun di situ tidak ada tanda tanyanya, tapi di sini mengatakan atau memperlihatkan bahwa bentuk daripada tulisan ini adalah pertanyaan. Pemaparan, ya ini pemaparan oleh para ahli, misalnya gitu. I Gusti Nengah Ayu menatap kosong saat beberapa temannya pergi dengan pakaian rapi. Ya, lalu ini pemaparan dari orang ini ya, I Gusti Nengah Ayu tadi. Lalu teras berita narasi, ya. Bentuk yang diberikan adalah berupa penulisan fiksi, narasi menciptakan suatu suasana dan menjadikan khalayak sebagai tokoh utamanya. Dinding-dinding tinggi menjulang sampai 5 meter, membuat kampung batik leweyan seperti labirin nan misterius. Ya, ini nanti modelnya yang ada di Kompas ini ya. Ada juga eksklamasi, ya. Berita kriminal menggunakan pola jurnalis sastra yang tidak kaku, tetapi penuh warna dan nuansa. Ya, jadi menjerit, ya. Ini seperti yang tadi ya, aduh tadi ya. Tapi ini diberikan ya, biar agar suasananya itu tidak kaku. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu teknik menulis tubuh berita ataupun teknik menulis isi daripada berita. Motonya mempertahankan kesatuan di dalam gaya menulis, ya, unity in new style, dan tidak berbunga-bunga dan bertele-tele. Jadi untuk menulis berita itu kita berikan konsep yang langsung pada intinya, ya, tidak bertele-tele sehingga tidak membutuhkan beberapa paragraf yang tidak perlu. 5 pegangan pokok dalam menulis tubuh berita. Yang pertama adalah laporan berita harus bersifat menyeluruh. Ketertiban dan keteraturan mengikuti gaya penulis berita. Ya, kita menuliskan dari reruntutan tadi. Ada yang gaya menulisnya itu dari yang terpenting, ya, lalu penting, lalu tidak penting. Ada juga yang menuliskan dari yang tidak penting lalu terpenting. Tapi kebanyakan orang itu menuliskannya dari hal yang terpenting lalu ke tidak penting. Atau piramida terbalik, ya. Tepat di dalam penggunaan bahasa, ini tentu saja ketika kita menuliskan berita dalam bahasa Indonesia, kita harus sesuai dengan IYD-nya, harus sesuai dengan bahasa, tata bahasa yang baik. Begitu juga dengan bahasa yang lain. Misalkan bahasa Arab, kita harus mengikuti gramatikalnya, dan mufradatnya ataupun kosakatanya harus sesuai dengan apa yang dipergunakan. Ekonomi kata harus diterapkan, jadi tidak perlu bertele-tele, kita tidak perlu membuat, kalau misalnya bisa sedikit tapi bisa difahami, saya kira itu lebih bagus. Gaya penulisan harus hidup, punya makna, warna, dan imajinasi. Baik teman-teman, pedoman penulisan teras berita ini masih di teras berita ya. Teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok berita. Ini yang agak penting tadi ya, agak susah buat karena ya, ini bagian yang terpenting seperti itu ya. Teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia jangan mengandung lebih dari 30 dan 40 sampai 40 perkataan. Teras berita harus ditulis sedemikian rupa sehingga mudah ditangkap, ya, kalimat-kalimatnya singkat, jelas, ya, melaksanakan ketentuan satu gagasan dalam satu kalimat, ya, jangan sampai ada multiple, ya, ide, ya. Tidak mendompleng atau memuat sekaligus semua unsur, ya. Jadi kita ambil beberapa gitu untuk yang di teras, tapi kalau untuk yang di beritanya kita harus memasukkan ini semua.
Hal-hal yang tidak begitu mendesak namun berfungsi sebagai penambah pelengkap keterangan hendaknya dimuat di dalam badan berita. Jadi kalau memang tidak mendesak untuk disampaikan pada teras berita, maka dia cukup ditaruh di badan dari berita tersebut. Ya, teras berita sesuai dengan naluri manusia yang ingin segera tahu apa yang akan terjadi, sebaiknya menggunakan apa. Jadi disukai teras berita yang memulai dengan unsur apa ini, biasanya menggunakan apa itu lebih diminati oleh banyak orang. Teras berita juga dapat dimulai dengan siapa, karena ini selalu menarik perhatian manusia. Apalagi siapa itu adalah seorang yang jadi tokoh. Ini juga bisa digunakan. Teras berita jarang mempergunakan unsur bila mana, ya, pada permulaannya, sebab unsur waktu jarang merupakan bagian yang menonjol. Ini perlu digarisbawahi juga, bahwa kita tidak, ya, sering menggunakan bila mana ini karena waktu tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian depan itu. Unsur dalam teras berita sebaiknya unsur tempat, kemudian disusul oleh waktu. Unsur bagaimana dan unsur mengapa diuraikan dalam badan berita saja, karena ini uraiannya sangat panjang. Teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang. Tadi sudah dijelaskan di bagian yang paling atas. Terima kasih teman-teman, itu berkaitan dengan unsur bagaimana kita menulis sebuah berita yang harus kita penuhi. Ya, silahkan sekarang kalian mencari, ya, membuat saya lebih suka membuat sesuai dengan kaidah tadi, ya. Yang pertama adalah headline, yang kedua timeline, ya, atau deadline, yang ketiga adalah teras, ya, teras atau lead, ya. Lalu yang terakhir adalah body daripada berita itu. Silahkan diketik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tugasnya adalah membuat berita yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, jenis berita terserah saja yang ada hubungannya dengan profesi ataupun pekerjaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.